Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel AHA TV. Sahabat AHA TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan menginformasikan program rumah tahfiz yang dinaungi oleh Ustadz Abdul Haq Al-Bantani dalam mewujudkan insyaallah 1000 rumah tahfiz. Ini merupakan salah satu rumah tahfiz binaan beliau, Rumah Tahfiz Maryam, yang terletak di Jalan Taman Karya, D5, Panam, Pekanbaru. Di sini rumah tahfiz yang khusus akhwat. Ya, alhamdulillah sudah berjalan sejak September 2020 kemarin. Ya, sahabat TV dimanapun Anda berada, mungkin ini adalah sebuah program yang menjadikan adik-adik kita yang kurang mampu, anak yatim, duafa, yang akan diberikan fasilitas gratis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim dalam rangka evaluasi perjalanan rumah tahfiz Maryam, ya. Pertama terima kasih atas sambutannya, kemudian persiapan acaranya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ini hasil kerjasama beberapa pihak, tidak bisa sendirian saja berjalan, ya. Rumahnya saja ada, tidak ada yang ngurusin, tidak berjalan. Kemudian kalau ustadz doang yang ada, nggak ada rumah, mau ngajar di mana? Ustadznya siap, rumahnya siap, santrinya sudah ada, tapi yang ngurus sarapan, makan siang, makan malam nggak ada. Ustadznya mau makan apa? Santri mau makan apa? Ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah melampaui proses tersebut. Rumahnya sudah dibersihkan, kemudian ustadz atau ustazahnya pun sudah ready, kemudian santrinya juga sudah ada, kemudian donatur operasional pun sudah bergerak. Nah, ini mudah-mudahan bisa istiqomah sampai setahun, 2 tahun ke depan, 2021, 2022, 2023. Mudah-mudahan semua santri hafal selesai 30 juz. Amin ya robbal alamin. Nah, dalam perjalanannya akan jumpa ujian, cobaan, halangan, tantangan, godaan. Godaan yang nyata maupun yang tidak nyata, ya. Godaan santri apa, godaan ustadz, ustazah apa, godaan pengurus lain lagi, ya kan? Kita mulai dengan godaannya para santri. Ya. Santri ngafal Al-Quran, godaannya 2M. Apa 2M? Malas dan malu. Itu, ya. Malas dan malu. Malas memang, belum ada semangat. Malas nggak cocok dengan kawan, malas nggak cocok di tempatnya, makannya, minumnya, malu dan sebagainya. Nah, mesti tertanam dalam diri santri supaya apa? Hilangkan malasnya, masukin semangat. Maka dibuat taklim fadilah Quran. Nah, ini lupa nih. Sudah dibuat belum taklim fadilah? Ya, belum ya? Nanti kami siapkan bukunya, itu dibaca pagi-pagi. Ya, dibaca fadilah Al-Quran, fadilah menghafal Quran. Ada kitabnya, Ustadz bacakan. Tak usah banyak-banyak, 1 hadis, 2 hadis.
Contoh ya, dibaca khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan atau mengajarkannya. Ada penjelasannya, satu hadis. Kalau didengar kemudian masuk, maka akan semangat yang belajar maupun yang ngajar. Besok dibaca lagi hadisnya. Contoh, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tak katakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf satu hasanah, 10 kali kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kalau dengar hadis seperti itu, muncul nggak semangat? Muncul nggak gairah? Ah, muncul, ya kan? Kemudian ada lagi hadis yang mewaspadai, ketahuilah bahwasanya hafal Al-Qur'an lebih cepat hilang daripada unta yang lepas daripada ikatannya. Dijaga itu seperti itu. Itu ada puluhan hadis. Sehari-hari dibaca, insya Allah malasnya hilang, berubah menjadi semangat. Fadilah yang lainnya ya, apabila Al-Quran dimasukkan ke dalam satu kulit, kemudian kulit itu dibakar, maka api neraka tak sanggup membakar jasad seorang hafiz Al-Quran. Masya Allah, semangat ya kan, karena dosa-dosa yang lama dia masuk neraka, api neraka tidak bisa menyentuh jasad seorang hafiz Al-Quran. Nah, ini pun membuat saya semangat di awal-awal membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Masya Allah ya, Iqra, baca Al-Quran, kemudian naiklah. Fa innahu manzilatak inda akhiri ayah. Ketahuilah manzil kamu, derajat kamu, tingkat kamu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Alif lam mim, naik derajatnya. Sayaqulu sufaha, naik lagi derajatnya. Juz 3, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, naik lagi derajatnya. Juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, naik lagi derajatnya. Wal musunatu minan nisa, naik lagi derajatnya. Juz 10, wa'lamu. Juz 15, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik lagi derajatnya. Juz 16, juz 20 terus, apa lagi? Juz 23, Yasin, naik lagi terus. Juz 26, juz 27, Qul Samiallah, naik lagi juz 29. Tabarakalladzi terus naik lagi tuh. Juz 30. Masya Allah. Ya. Juz 30 amma tasalun, terus wan nazi'at, terus sampai minal jinnati wan nas. Itu berapa derajatnya tuh? Nah, ya. Berulang-ulang itu akan muncul semangat. Saya pun seperti itu. Dapat semangat, akhirnya subhanallah tinggalkan Indonesia, nyampe ke Pakistan. Di sini nggak seberapa, makan enak, hujan nggak terlalu, panas tidak terlalu. Saya di Pakistan, Masya Allah, panas 45 derajat. Ini berapa derajat? 36, paling 30, 31 kan? 32, ada 36. Nah, pekanmu 36 lah panas ya kan? Kami 45, 48. Itu baju basah. Wudu mandi, Masya Allah. Dinginnya minus 2 derajat. Di sini berapa dinginnya? 29, 26 kan? Adem itu. Oh, kami minus 2 derajat. 9 derajat. Itu bangun subuh, suruh tahajud. Gemeteran badan. Bibir pecah-pecah. Saking dinginnya itu. Keluar darah. Saking dinginnya, pori-pori keluar darah. Pedih kena air. Tapi tidak terasa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya pun kadang-kadang bisa ya gue tinggal di Pakistan gitu. Nah, karena tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Quran. Kemudian insya Allah memang harus sibuk santri ini. Ya, hindari kesibukan yang lain. Jangan keluar tempat santri izin daripada ustaz atau ustazahnya atau pengawasnya. Godaan santri paling handphone sama internet. Itu godaannya.
Laki-laki pengen kawin, pengen nikah, perempuan pengen dilamar, itu godaannya. Ya, tapi kalau masih remaja putra, remaja putih, insya Allah aman. Handphone nggak bawa kan? Ya, handphone tak boleh, handphone disimpan. Kemudian keluar, tak boleh kan? Ya, tidak diizinkan keluar dari luar lingkungan. Karena sedang belajar gitu. Ada keperluan, ada tugas khusus. Maka minum sudah disiapkan, jangan sampai keluar dari pondok, keluar dari rumah tafiznya, banyak godaan menghalang, ya. Dan diulang-ulang, sabaknya, sabkinya, manzinya diulang-ulang sampai nempel ke dalam hati, sampai mimpi tentang Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi malam tuh dipikirin, ya kan, besok nih mau setoran hafal Al-Qur'an, dipikirin tuh malam-malam. Sampai nampak di pikiran kita. Mata terpejam, yang nampak adalah lembar-lembar Al-Qur'an. Sampai gitu. Kelihatan tuh kan? Tabarakalladzi biyadil mulk. Kelihatan, huruf-hurufnya kelihatan tuh, nampak. Sampai gitu enggak? Kalau belum gitu belum. Sampai bangun-bangun, itulah kelihatan. Nah, itu luar biasa tuh. Sudah nempel tuh ruhnya Al-Qur'an. Ya, malam jam 10 11 tidur kebayang tuh, besok setoran ini. Nun wal qalami wa ma yastur. Nampak tuh nunnya, per hurufnya nampak tuh. Sampai tertidur ya kan? Bangun masih nampak tuh. Wah. Itu tanda-tanda mulai meresap Al-Qur'an ke dalam hati. Disiplin setoran. Udah belum nih? Udah nampak? Jangan sampai tidur kok kebayang yang lain, jangan. Ya, macam-macam loh, jangan, ya kan? Fokus dengan Al-Qur'an sebentar, setahun, 2 tahun, insya Allah. Paling lama 3 tahun. Dan dikontrak, ya, ada wali santri dikontrak 3 tahun, jangan kabur. Siap Bu ya? Jangan main-main nih. Karena kalau niat sungguh-sungguh, manjada, wajada. Kalau niat sungguh-sungguh 1000 jalan, tapi kalau tidak sungguh-sungguh 1000 alasan. Nah, bismillah kita akan perketat nih peraturannya supaya santri yang sudah masuk tak boleh keluar. Maju terus tak gentar. Belum selesai 30 juz nggak boleh. Kalau keluar belum selesai 30 juz didenda. 1 bulan makan minum misalkan 5.000, 5 bulan 5 juta. Kalau kabur bayar denda 5 juta. Siap nggak? Supaya nggak kabur gitu. Karena kasihan yang punya rumah, kasihan para donatur. Udah berikan makan, diberikan minum, 3 bulan kabur. Gimana? 4 bulan kabur, jangan. Ya, ini silakan dipikirkan dulu. Nanti kita akan perketat ya, Bunda Akbar ya, Bunda Teri ya, diperketat nih. Ini kita Bismillah nih. Janjinya kemarin 3 bulan ini orientasi dulu. Nah, 3 bulan siap-siap, kemudian ambil keputusan. Saya nggak pulang-pulang 5 tahun di Pakistan. Udah hilang rasa rindu, udah ada Bismillah, udah fokus Al-Qur'an. Tapi itulah perjuangan, itu pengorbanan. Ini kan masih orang Pekanbaru kan? Bismillah ya, tapi sesuai kemampuan. Kalau mau tanamkan seperti itu, saya nggak boleh mundur gitu, nggak boleh main-main. Karena apa? Kemuliaan dunia dan akhirat, ya kan? Kemudian juga ini untuk yang belajar, yang buat ngajar. Nah, yang buat ngajar ya sama ya, buat semua nih. Nanti dimanapun berada, karena santri pun suatu saat akan mengajar. Saya pun ngajar, merasakan bagaimana ngajar. Ya, sama ada pada pengajar, kemudian tobat kepada Allah, kemudian sholat hajat supaya dimudahkan ketika mengajar. Nah, yang belajarnya konsentrasi, yang ngajar pun konsentrasi, ya. Santri pun tidak bawa handphone ketika belajar, ustadz atau ustazah pun tidak bawa handphone ketika ngajar. Itu adabnya, ya. Kalau santrinya setoran, ustadznya megang handphone, mana handphone saya tuh? Hilang pula kan? Ustadz megang handphone, nggak tahu. Dia lihat apa nggak tahu, ya. Fokus, kalau ada mushaf, fokus mushaf, simpan.
Kami pun ustaz-ustazah kalau ketahuan ngajar ketika bawa handphone, nah ditegur. Ya, ustaz atau ustazahnya. Nanti kita bikin muzakarah khusus. Karena tidak akan konsentrasi dan termasuk adab. Ya, ketika ngajar, nah, simpan dulu handphonenya. Mana buktinya? Kalau saya nelpon ustaz-ustaz, kan bukan di sini saya rumah tafiznya, ada di beberapa tempat. Kalau saya nelpon dia nggak ngangkat, WhatsApp nggak dibalas. Itu jam ngajar berarti kan? Gitu. Dia balas ketika jam dia bukan jam personal, bukan jam ketika ngajar. Kalau jam ngajar dia nggak nyambung, berarti handphonenya tidak dipakai. Nah, kalau Bunda Teni WhatsApp, SMS jam ngajar dia balas, artinya belum konsentrasi dan belum nyimpen handphonenya di kamar ustaz atau ustazah. Ya, nah tidak membalas pesan, tidak angkat telepon ketika ngajar, itu biar urgent, biar konsentrasi. Kemudian pula doakan santri-santrinya sama-sama karena mungkin hari-hari ketemu, nanti akan muncul kesel, sebel. Ini memang kedewasaan. Santri yang baik taat sama ustaz atau ustazah, sami'na wa ta'na. Ustazah atau ustaz yang baik pun sama, ya. Konsentrasi dalam mengajar. Ada lagi tuh bab ta'lim wal muta'alim, bab mengajar dan belajar. Sehingga insya Allah kalau santrinya fokus setoran, ustaz atau ustazahnya fokus menerima setoran, insya Allah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, hafalannya akan selesai. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga buat para pengurus, buat para donatur, buat para tim. Ini pun sama. Luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, kita niat-niat dalam satu barisan. Karena apa? Subhanallah, sehebat-hebatnya santri, sehebat-hebatnya ustadz, sebagus-bagus santri, sebagus-bagus ustadz, kalau tidak ada yang menjembatani sarana dan prasarana, mau gimana nih santri? Jalan nggak? Nggak jalan. Ustadz jalan nggak? Nggak jalan. Ya, maka luruskan niat, sama-sama berjuang. Siap semua berjuang? Santri berjuang sampai selesai 30 juz. Ustadz, ustazah berjuang sampai santri selesai. Pengurus, yayasan, pengelola pun berjuang sampai mereka tuntas selesai 30 juz, kemudian ngajar di tempat lain, kemudian punya murid lagi, muridnya punya murid lagi. Allahu Akbar. Itulah bekal kita di akhirat nanti yang insya Allah menyelamatkan masa depan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, setan datang. Semuanya dibikin males, dibikin malu, santri males, ustazah males, pengurus males. Jadi enggak bubar jalan, ya enggak? Bubar jalan. Semangatnya sudah alhamdulillah. Kemudian buat pertemuan seperti rutin, kemudian dimotivasi, kemudian dievaluasi. Apa yang sudah bagus lanjutkan, yang belum bagus diperbaiki. Ya, masing-masing niat islah diri. Santriwati, santri niat perbaiki diri. Apa yang kurang, apa yang kurang. Wali santri sama mendoakan. Ya, keburukan santri, keburukan amal mereka tutup saja, doakan. Ya, karena sedang proses. Ya, anak-anak putra, remaja-remaji, kemudian mahasiswa-mahasiswi, kemudian yang masih muda-mudi ini memang global, apa namanya, nafsu dia, kendali dia, dewasa dia belum nampak. Nah, disitulah ada ujian. Ya, ada yang ngambek, ada yang nangis, ada yang kabur, macam-macam. Proses kalau ustadz, pengurus dan santrinya masing-masing introspeksi diri, insya Allah akan ada perbaikan. Oke, sementara cukup dulu. Ya, jadi yang pertama hilangkan malasnya, hilangkan malunya, tetap semangat dengan kajian Ta'lim Fadilah dan juga kitab Ta'lim wa Ta'lumnya. Kemudian juga berdoa kepada Allah semoga tujuan kita tuntas dan tercapai sampai selesai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.